Jadi Rasulullah itu diutus memang untuk memperbaiki akhlak semuanya. Akhlak sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai semuanya lah ya. Hanya memang ya itu ya, kesombongan manusia yang diwarisi oleh iblis lah yang mengakibatkan hidayah itu nggak mau diterima gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Royce RSIM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan podcast kembali, podcast ngopi, ngobrol penting ini. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan Dr. Bintang Abadi Siregar, spesialis bedah konsultan onkologi. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Kemarin habis aksi Palestina ya, Dok ya? Iya. Berarti hari ini persis Satu tahun ya? 1 tahun. Karena 7 Oktober setahun yang lalu terjadi itu ya, serangan badai Al-Aqsa. Insyaallah. Ya, kita dan doakan. Korbannya sekarang sudah 43.000 ya. Dan kewajiban kita sama-sama karena itu kan kiblat pertama kita sebelum di Masjidil Haram ya, ke Ka'bah. Minimal jangan sampai lepas dari doa untuk saudara kita di Palestina. Ya, semaksimal mungkin lah yang kita bisa lakukan. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman di kesibukan beliau seperti biasa beliau senantiasa menyempatkan waktu untuk podcast di podcast ngopi ini. Jadi begini, Dok. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada ayat ini kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu. Jadi untuk suri tauladan itu. Nah, kenapa kok di dalam Al-Quran itu, dalam ayat itu yang dijadikan suri tauladan bagi kita khususnya umat Islam itu adalah Rasulullah gitu, bukan nabi-nabi yang lain. Bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan lain-lain gitu. Kenapa kok di ayat itu tuh selain terserah Allah ya, selain terserah Allah itu, kenapa kok di ayat itu tafsirnya itu yang jadi teladan itu Rasulullah SAW? Ya, yang pertama karena itu di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu kan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad. Sebetulnya semua kitab ya, semua kitab mulai dari Zabur, bahkan dari zamannya Nabi Ibrahim tuh ada suhuf namanya, ya, berupa apa lembaran-lembaran. Nah, yang disebut sebagai kitab yang sebetulnya kita sendiri nggak tahu kitab itu ada berapa, tapi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, dan semuanya itu untuk umat Islam. Nah, jadi kalau ada orang yang anti dengan atau merasa aneh ada kemiripan misalnya ya antara Al-Quran dengan kitab yang lain, ya nggak harus heran, bisa saja karena tapi memang kita yakini bahwa kitab-kitab yang lain itu sudah tidak murni lagi, tapi sebagian masih mungkin memang ada ayat aslinya karena ini versi dari peneliti di Barat ya. Ada sekitar 75 orang itu melakukan penelitian. Maaf, ini tentang Bible ya, tentang Injil. Itu disebutkan hanya 18% yang memang itu firman Tuhan, yang 82%-nya itu adalah saduran-saduran macam-macam. Itu di satu Bible apa di banyak Bible? Satu ya, pada umumnya Bible pada umumnya. Jadi yang semua yang ada itu kan macam-macam jadinya, enggak satu. Nah, mungkin yang 18% ini yang sama di antara Bible itu, gitu. Jadi yang 80, dan ini bukan orang Islam yang meneliti, orang mereka juga gitu ya. Begitupun juga mungkin Taurat ya. Jadi kenapa Rasulullah menjadi uswatun hasanah ya, karena memang Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah ini memang serba lengkap. Jadi kalau kita mau sebut uswatun hasanah itu kan artinya contoh yang baik.
Ya. Contoh yang baik harusnya yang paling bagus dong. Ya. Kalau kita misalnya contoh kita pengen ada anak-anak yang pengen jadi pemain bola hebat. Kan pasti dia akan mencari idola yang paling hebat, bukan dia misalnya dia ngambilnya yang kelasnya Tarkam atau yang kelasnya cuma sekedar provinsi. Dia kan cari yang internasional. Ya dalam hal ini mungkin yang paling ideal saat ini Ronaldo misalnya. Ya tentunya Ronaldo yang akan diambil gitu karena dia lengkap. Ya dia nggak tatoan misalnya, dia nggak minum, dia menjaga makanannya gitu dan lain-lain gitu. Nah begitupun Rasulullah nih yang di dalam satu buku 100 orang berpengaruh dalam sejarah manusia yang ditulis oleh Michael Hart itu kan disebutkan Rasulullah paling pertama. Lengkap dia sebagai panglima perang, sebagai motivator, ya sebagai semuanya lah, ayah terbaik, ya teman terbaik, ya semuanya ada lengkap pada dirinya. Nah itu yang pantas dijadikan sebagai uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu lengkap dok ya, secara mungkin secara fisik, secara perilaku, terus secara sosial itu. Makanya itu yang menjadi alasan Rasulullah itu menjadi suri toladan, begitu ya kurang lebih dok. Semuanya. Jadi mulai dari fisiknya dia orang tampan, para sahabat menggambarkan kalau melihat dia seperti bulan. Ya. Postur semuanya ini sempurna. Kalau kita ada satu buku khusus ya tentang Muhammadiyah, ya tentang Syama'il Muhammadiyah. Nah itu digambarkan begitu. Jadi begitu sempurna pemikirannya dan dia jago gulat. Dia pernah berkelahi, bergulat ya sama jagonya Mekah, tapi dia menang. Kalah itu ya. Jagoan Mekahnya. Jagoan Mekahnya kalah. Ya, padahal kalau kalah mau masuk Islam katanya ya. Tapi nggak jadi. Nah, padahal termasuk juga waktu ada perang Khandak. Perang Khandak itu ketika para sahabat menemui cadas yang batu yang keras, yang semua angkat tangan, ya Rasulullah yang menghantamkan itu palunya, akhirnya pecah, ya, yang sambil dia mengatakan bahwa nanti ditunjukkan. Ya, ditaklukkan tuh Persia, ditaklukkan Romawi, gitu. Basyirohnya ya, kenabiannya, nubuatnya, gitu. Jadi serba lengkap, semuanya lengkap. Ya, kebaikan hatinya luar biasa. Ya, makanya di banyak ini dia dijadikan sebagai rujukan akhlaknya, ya bagaimana dia termasuk sama musuh-musuhnya. Jangankan sama sahabatnya, sama musuhnya juga sangat baik sekali. Ini kalau kita cerita mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai. Ya. Gitu. Iya. Terus ini kan kita sekarang kan baru selesai nih dok, bulan Rabiul Awal ya, yang identik dengan kelahiran Rasulullah, terus identik dengan perayaan Maulid Nabi. Nah itu apakah meneladani beliau itu terfokus atau terkhusus di bulan Rabiul Awal saja gitu? Nah terus apa pandangan Dokter Bintang terkait peringatan Maulid Nabi gitu? Nah ini yang selalu jadi perdebatan nih, apakah Maulid itu diadakan atau tidak kan gitu kan? Ya kalau kita lihat sejarah sih sebetulnya ini fakta ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Zaman Rasul nggak ada yang namanya peringatan Maulid, ya peringatan Maulid. Termasuk zaman para sahabat itu kalau nggak salah terjadinya adanya Maulid itu sekitar tahun-tahun 200-300 tahun kemudian, dan itu oleh Bani Fatimiyah ya. Ya dikabarkan bahwa itu mengikuti adat-adat lain, dan salah satunya juga tentang penaklukan Palestina ya. Kalau penaklukan Palestina itu memang untuk membangkitkan semangat Giroh. Nah, jadi sebetulnya kita di luar apakah ini boleh atau tidak, kita lihat manfaatnya aja. Kalau memang itu manfaat, silakan. Termasuk waktu penaklukan Palestina, gitu. Tapi kalau kemudian nggak ada manfaat lain, apalagi sekarang kecenderungan
ada acara yang sifatnya merayakan. Ini harus kita bedakan nih antara memperingati dengan merayakan. Kalau merayakan itu lebih ke arah hura-hura, makan-makan ya. Oh ya, apa ya? Yang sifatnya hanya maaf cuma salawat aja gitu, tanpa kita ada keinginan untuk mengikuti. Nah, kalau boleh saya berpendapat ya, Maulid itu hanya diperlukan untuk orang-orang yang hanya sesekali belajar Islam. Bolehlah itu ya untuk orang awam sekali gitu ya. Tapi kalau untuk orang yang sudah aktivis, yang memang dia sudah biasa tiap hari makanannya adalah sirah nabawiyah segala macam, itu nggak diperlukan lagi. Itu malah memperingatinya bukan pada waktu bulan Rabiul Awal saja, tapi di Rabiul Akhir, di bulan-bulan setiap waktu. Karena memang kan itu tadi di ayat yang tadi disampaikan Mas Aman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contohnya itu harus seterusnya. Sama ketika ada kawan saya ya, junior saya itu dia sangat tergila-gila dengan Ronaldo. Jadi apapun setiap waktunya kalau bisa dia mengikuti dia gitu, sampai potongan rambutnya, gaya bermainnya, dia kan hobi bola juga. Terus kalau pergi, kalau bisa wisatanya ke sana, ke tempatnya, ke Santiago Bernabeu ya, itu beli ininya apa merchandise-nya ya, itu merchandise itu. Dan itu. Nah, sama seperti kita juga dengan Rasulullah, bukan pada waktu kelahirannya aja. Harusnya dalam setiap kesempatan kalau perlu tuh semuanya, cara tidurnya ya, cara makannya ya. Tapi tentunya ada yang namanya prioritas. Ya artinya nggak semua harus kita lakukan sebelum yang prioritas pertama itu kita lakukan dulu. Itu. Jadi nggak kemudian kita mengikuti semua Rasulullah tapi sholatnya masih telat, nggak di masjid. Itu yang utama ibadahnya dulu ya. Jadi ibadah khususnya dulu, baru yang lain-lain. Itu namanya prioritas. Ya. Kira-kira umat Islam ini kita kan jauh ya, Dok. Jauh ya, Dok ya. 1400 hampir 1500 tahun ya setelah Rasulullah wafat. Kira-kira kita bisa nggak sih, Dok, meneladani semua aktivitas Rasulullah? Sejak bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Kira-kira bisa nggak itu? Rasanya sulit ya, memang ya. Sulit. Tapi tetap sangat dianjurkan. Semaksimal yang kita bisa lakukan. Nah, kan dibilang gini, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya bahwa sesungguhnya aku diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, terutama akhlak. Jadi kalau boleh dibilang Islam itu sangat mementingkan akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus memang untuk memperbaiki akhlak semuanya. Akhlak sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai semuanya lah ya. Nah itu harus kita maksimalkan. Kenapa kita harus meniru Rasulullah? Karena Rasulullah sendiri kan lagi-lagi sebagai contoh, dan dia seorang manusia. Bukan malaikat. Makanya jangan sampai ada pikiran, itu kan nabi gitu. Loh, nabi itu semuanya itu diutus manusia. Artinya supaya bisa kita teladani. Kalau yang diutus malaikat ya baru boleh kita bilang, itu kan malaikat gitu, baru benar, boleh. Tapi selama dia manusia, kita wajib mengikuti. Dan dari kaum-kaum itu sendiri ya, Dok ya, nabi-nabi itu. Benar, makanya itu lebih menguatkan kita kalau harusnya sangat bisa diteladani. Sangat gitu bisa, kan. Sangat bisa. Tapi kalau bawa keseluruhan memang sulit. Ya mungkin sulit ya. Nah, tetap kita berusaha, artinya pemikirannya ya, tata cara, terutama ibadah yang tidak bisa yang ibadah khusus kan nggak boleh tuh ditambah dikurangi itu. Ya kalau yang lain-lain kayak misalnya Rasulullah juga pernah bilang waktu dia menyarankan pertanian ya, terus gagal, kan dia pernah bilang juga, ya kalian lebih tahu daripada saya soal nanam itu gandum itu gitu. Jadi dalam beberapa hal ya memang kita harus belajar yang tidak selalu sama dengan Rasulullah dalam hal keduniawian. Kayak kita juga sekarang kan nggak persis sama nih pakai bajunya, pakai ininya. Meja dulu zaman Rasulullah mana ada gitu ya.
Mikrofon. Nah, ya podcast begini juga kan nggak ada. Ya, tapi bahwa secara keseluruhan kita mengikuti semaksimal mungkin yang kita mampu. Ya, ngomong-ngomong soal meneladani beliau ini, Dok. Ada nggak sih hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Rasul dan dilakukan oleh umatnya gitu? Ada nggak sih? Terus sama alasannya itu apa, Dok? Ya, diantaranya ini ya, Rasulullah itu punya istri. Disebutkan ya dalam beberapa catatan istrinya 12. Ya. Ya, tapi ada waktu bersamaan di mana ada 9 yang waktunya bersamaan. Sedangkan di Al-Quran itu disebutkan maksimal itu 4. Nah, ini juga termasuk yang dilarang dilakukan ya, dan itu satu dari beberapa pengecualian. Termasuk juga ketika Rasulullah wafat, istri-istrinya kan nggak boleh dinikahi. Ya, karena kesan seperti ibu ya. Ya, Ummul Mukminin. Nah, karena ini mungkin ada kaitannya dengan bahwa istri itu meninggal di akhirat nanti berkumpul dengan suami terakhir. Jadi mungkin ini ada kaitannya. Jadi Rasulullah, para istri juga mungkin kalaupun dibolehkan juga dia nggak mau. Ya, nggak ada sebaik. Iya, nggak ada sebaik Rasulullah. Jadi kalaupun hukum itu kan itu di Al-Quran jelas dilarang ya menikahi istri Rasulullah. Tapi kalaupun nggak ada larangan, saya kira nggak mau. Ya. Dan juga ada beberapa yang lain juga seperti misalnya Rasulullah itu dari kecil sampai dia wafat tuh nggak bisa baca tulis, nggak bisa ya. Bukannya karena dia bodoh, bukan, karena emang ini salah satu cara Allah menjaga supaya Rasulullah itu nggak mendapatkan info kecuali dari Allah. Jadi semua berita-berita yang di Al-Quran itu semuanya dari Allah ya. Jadi nggak ada dia tuh misalnya nyantri gitu ya, atau dia belajar sama pendeta seperti banyak maaf ini saudara-saudara kita yang menuduh Rasulullah itu ngejiplak Injil, ngejiplak Taurat gitu, karena ada beberapa yang sama gitu. Mereka nggak paham ya, karena sebetulnya ya Injil, Taurat itu kan juga dari Allah juga gitu. Seperti misalnya salah satu contoh Ashabul Kahfi. Nah itu kan nggak ada cerita tuh kecuali disampaikan oleh Jibril ya, oleh Allah melalui Jibril. Jadi itu salah satu cara Allah menjaga bahwa Al-Quran itu murni dan juga bukan buatan dari Nabi Muhammad gitu. Dan itu Rasulullah buta huruf itu orang-orang kafir Quraisy itu tahu, Dok? Tahu, sangat tahu, karena kan lingkungan mereka sendiri. Sementara orang-orang Quraisy itu banyak yang bisa baca tulis, banyak. Karena sastra pada waktu itu cukup maju ya, seperti misalnya contohnya itu bapaknya Khalid bin Walid ya, Walid bin Mughirah itu ya, termasuk Abu Jahal yang sebelumnya namanya Abul Hakam gitu. Itu juga orang-orang cerdas, orang-orang hebat yang mereka tuh bisa membuat syair-syair yang bagus gitu. Makanya dalam banyak misalnya dalam peperangan itu sahabat-sahabat tuh banyak yang berdendang dengan syair-syair yang sangat bagus gitu. Jadi seharusnya mereka tahu lah itu bukan buatan Rasulullah. Iya, tahu, kan? Sangat tahu. Sangat tahu. Bahkan Walid bin Mughirah itu dia penyair paling hebat pada masa itu. Dia berani bilang, ini bukan syair. Karena terlalu bagus katanya, ya. Dan ini juga bukan sihir. Karena sebagian orang kan menganggap Nabi Muhammad itu penyihir, Nabi Muhammad itu penyair segala macam gitu tuduhannya. Hanya memang ya itu ya, kesombongan manusia yang diwarisi oleh iblis lah yang mengakibatkan hidayah itu nggak mau diterima gitu ya. Sama ketika iblis itu berhadapan dengan Nabi Adam, kan dia tahu persis ya, Adam itu tahu persis tentang Allah bagaimana ininya, tapi kan kesombongan dia. Jadi kalau ada orang yang tidak menerima kebenaran Islam itu ya, itu hakikatnya orang-orang sombong. Gitu, termasuk kita nih. Kalau kita nih muslim, ngaku muslim, mukmin, tapi kita nggak mau terima Al-Quran secara utuh, nggak mau. Wah ini pilih-pilih ya. Iya, pilih-pilih kayak masuk ke rumah makan Padang, milih mana yang kita suka. Itu nggak boleh. Kita harus mengambil Islam itu secara utuh.
6.000 sekian ayat itu harus kita, nggak boleh satu pun ayat yang kita kita nafikan. Soal kita nggak setuju dengan tafsiran, silahkan atau arti, tapi bahwa semua ayat itu kita harus imani, itu wajib, nggak boleh. Ketika kita satu ayat kita nggak imani, itu cacat. Dan iman itu al-ornan, ya, ada atau tidak, gitu. Tapi harus bulat. Tapi bedanya Dok, kalau iblis tadi ya, kalau iblis tadi itu kan dia sombong, tapi dia tahu kalau dia masuk neraka. Nah bedanya di luar Islam ini mereka nggak tahu gitu. Kalau wafatnya itu ya masih ini ya. Iya. Bedanya mereka nggak tahu gitu. Ya sebetulnya itu juga berangkat dari kesombongan aja. Artinya gini, apalagi sekarang ini informasi itu sangat ini sekali, sangat Masif ya. Sangat terbuka. Ya. Silakan orang baca. Bahkan ini sebenarnya termasuk kewajiban kita, termasuk kita bikin podcast ini kan untuk membuka wawasan orang ya. Bahwa termasuk di barat nih, ketika mereka tahu Islam itu nggak begitu kok gitu. Orang-orang barat itu kenapa benci ya, sampai kalau kita lihat film-film Amerika itu, Hollywood, semuanya pokoknya yang berwarna Islam itu pasti teroris, pasti ini, pasti itu negatif ya. Tapi kenyataannya setelah mereka mulai melihat, kaget mereka. Karena itulah yang namanya penguasaan informasi. Ini yang tidak atau kurang diantisipasi oleh umat Islam. Ya sesungguhnya ketika Islam itu bisa diterima oleh semua orang, itu insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah. Dan kalaupun mereka nggak ngambil, itu dikarenakan kesombongan aja. Termasuk salah satu contoh yang paling bagus itu mungkin Heraklius ya. Heraklius tahu Islam itu bagus, bahkan dia sampai mengatakan bahwa dia bertanya kan sama Abu Sofyan ya tentang bagaimana Rasulullah begini katanya. Kalau begitu dia akan sampai ke bawah singgasanaku ini nanti. Dia tahu gitu ya, tapi karena kesombongan, karena nggak mau nanti lengser gitu. Iya, jabatan saya nanti gimana nih, gitu-gitu ya. Benar-benar. Jadi itu. Iya. Terkait ini Dok, tadi kan Nabi memiliki istri kurang lebih sampai 12 ya Dok ya, dan itu tidak boleh dilakukan oleh umat Islam zaman sekarang itu, maksimalkan 4 dalam Al-Quran itu. Nah, ada yang menarik nih Dok terkait pernikahan Rasulullah, terutama dengan istri beliau yang sangat masyhur itu, Aisyah itu kan. Kebanyakan orang itu mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu kan menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu di umur 9 tahun ya, dan hidup bersama dengan Rasul itu atau tinggal bersama itu di usia 12 tahun. Ini apakah riwayat ini benar nggak sih Dok? Karena ini kan menjadi ini dalam tanda kutip seperti bumerang itu, jadi bahan olok-olokan ini umat yang lain itu. Ini Nabi pedofil, naudzubillah gitu kan, itu benar nggak sih riwayat itu Dok? Ya, gini, saya juga dulu ya waktu belajar sirah gitu ya, ada sedikit ketidaknyamanan dengan ganjalan gitu dengan katanya sejarah atau kisah ini ya. Tapi saya telusuri terus tuh. Nah belakangan ternyata kalau saya boleh bilang ya, ini kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah, saya nggak tahu mulai dari mana ininya ya, nanti mungkin bisa dilihat tuh. Saya pernah baca akhirnya bahwa ini hanya satu sumber saja yang menyatakan Aisyah itu dinikahi umur berapa, 9 tahun atau berapa itu enggak. Padahal ada fakta-fakta lain ya. Nanti kalau misalnya ini di-share, nanti dicantumkan aja sumber itunya ya, bahwa pertama ya, Rasulullah itu melarang anak-anak di bawah 15 tahun itu ikut perang. Itu termasuk salah satunya Ibnu Umar ya, atau yang lain-lain. Kalau kita baca sejarah para sahabat itu ada beberapa yang pengen itu dilarang oleh Rasulullah. Maksa ingin perang. Nah, nggak boleh. Tapi di dalam banyak riwayat Aisyah itu ikut dalam perang Badar maupun perang Uhud. Perang Badar kan 2 Hijriah ya. Nah, 2 Hijriah. Jadi paling tidak waktu itu umurnya sekitar 15 tahun pada waktu Hijriah. Gitu, itu minimal. Gitu. Jadi
tertolak sebetulnya. Nah ini udah terlanjur mewabah mengatakan bahwa Rasulullah itu menikahi Aisyah pada usia usia yang sangat muda. Walaupun kalau kita mau membedah sejarah, zaman dulu mah biasa itu. Raja-raja itu biasa, bahkan masih katakan balita itu dinikahi itu udah biasa pada masa itu. Tapi bukan karena itu yang kita ingin ngambil alasannya, bahwa sebetulnya dalam sejarah perang Badar dan perang Uhud yang di 2 Hijriah itu Aisyah itu udah ikut berperang. Jadi usianya udah 15 tahun. Nah kalau dia dinikahi sebelum hijrah, ya minimal kan 13 tahun. Iya, kan menikahinya Aisyah pada umur sebelum hijrah kan. Nah jadi minimal itu. Padahal kalau di Indonesia banyak tuh yang sebelum umur 13, apalagi maaf ini beberapa suku di Indonesia itu yang sebelum mens juga udah dinikahi juga ada ya. Tapi bukan itu. Jadi tetap kita harus luruskan sejarah ini bahwa Aisyah, dan kita harus banyak ceritakan ini. Jangan sampai yang tadi saya bilang kecelakaan sejarah itu terus berlanjut gitu ya. Udah kadung menyebar. Menyebar. Salah itu. Ya nanti banyak ya. Bisa diinikan linknya nanti di YouTube ya. Tapi kalau melihat postur tubuh orang zaman dahulu ya Dok ya, terutama di Arab itu kan usia di atas 10 tahun itu kan juga mereka ini ya terlihat lebih dewasa Dok ya, dari pemikiran sama dari postur tubuh itu kan juga berbeda ya dengan anak zaman sekarang itu Dok. Oh iya ya itu banyak faktor lah ya. Kalau sekarang tuh juga dipengaruhi oleh misalnya makanan, termasuk pergaulan segala macam itu mempengaruhi. Tapi kalau misalnya tetap patokan umur ya itu tadi, bahwa sejarah menyatakan bahwa Aisyah itu ikut berperang dalam perang Badar dan Uhud, dan di banyak kisah yang lainnya Rasulullah melarang orang-orang yang berusia di bawah 15 tahun untuk ikut berperang. Iya benar. Gitu. Ya ini menarik ya. Ternyata ada banyak ternyata sejarah yang sudah menyebar padahal sumbernya itu nggak banyak, kurang sahih lah gitu, dan ini dijadikan ini patokan untuk kita. Ternyata Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun gitu, padahal ternyata itu tadi sudah dibahas kan sampai Aisyah itu ikut perang Badar kurang lebih usia 15 tahunan itu. Nanti insya Allah sumber akan dicantumkan di deskripsi. Nah ini ngomong-ngomong soal Aisyah Dok ya, karena kan banyak kisah Nabi itu kan dengan Aisyah juga ya gitu. Ini kan Nabi SAW kan pernah diuji pada suatu peperangan waktu beliau mengajak Aisyah itu kan ada satu kisah yang nggak mengenakan itu. Aisyah dituduh zina sama Sofwan, dan itu dengan yang menuduh adalah Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Nah itu yang bukan membuat saya bingung ya, itu kan Nabi itu termakan hoax itu Dok. Nah padahal tadi di awal kan Nabi itu sebagai suri teladan, tapi kenapa kok Nabi itu sampai termakan hoaxnya ini Abdullah bin Ubay itu, padahal kan beliau seorang Nabi itu, harusnya kan ya percayalah itu karena sempat mendiamkan Aisyah itu. Nah itu tanggapan Dr. Bintang bagaimana Dok? Ya, ini sebetulnya cara Allah mengajari kita, menunjukkan ya bahwa Rasulullah itu seorang manusia, dia nggak serba tahu. Jadi semua yang didapatkan oleh Rasulullah itu harus diberitakan dulu oleh Jibril, oleh Allah melalui Jibril. Jadi nggak kemudian kayak misalnya ini ya, dianggap Rasulullah itu kayak setengah dewa gitu, misalnya dia serba tahu apa-apa gitu. Krishna gitu. Enggak, ini juga salah satu cara Allah untuk menyingkirkan jangan sampai Rasulullah itu didewa-dewakan. Ya, karena kan itu di awal tadi kita bilang ya, Rasulullah itu para nabi itu seorang manusia gitu. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil ya, Nabi juga bisa melakukan kekeliruan, sangat manusiawi, ya.
Cuma memang kalau para nabi ini kan langsung diluruskannya oleh Allah. Gitu misalnya kayak Rasulullah itu waktu dia di surat Abasa ya. Abasa wa tawalla yang bermuka masam itu yang ya kepada Abdullah bin Umi Maktum itu ya, kan ya. Abdullah bin Umi Maktum itu yang kayak dicuekin gitu. Itu juga salah. Ini juga menunjukkan bahwa ya Al-Qur'an itu bukan buatannya Iya. Nabi Muhammad. Kalau buatan mana mungkin negara Iya. sendiri. Dan biasanya kayak kita misal bikin skripsi aja, hal-hal yang kira-kira cacat nih kan kita umpetin. Benar. Kalau kita mau bikin itu, padahal banyak kekurangan dalam hal penulisan skripsi kita. Tapi kita buat yang bagus-bagus, yang jelek-jelek kita umpetin. Tapi Al-Quran nggak begitu. Kalau Rasulullah ini, nah itu juga kisah ini cukup panjang nih sebenarnya ya. Kalau dibahas panjang sekali tentang bagaimana waktu pulang dari satu perang, Aisyah itu berhenti di satu tempat dan dia buang air kecil kan. Terus kemudian ketinggalan sama ini, dianggap. Nah, Abdullah bin Ubay ini sendiri adalah tokoh munafik paling hebat pada masa itu. Yang dia ketika di depannya Rasulullah itu sangat baik gitu. Bahkan waktu Rasulullah hijrah, dia menawarkan rumahnya untuk tempat tinggalnya Nabi. Tapi Nabi tahu bahwa orang ini orang munafik gitu. Ya, jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa ada orang-orang yang kelihatannya baik ya, tapi ketika dia benci dengan keislaman, nah itulah muncul sifat-sifat munafik itu. Dan kita harus berhati-hati. Dan banyak saat ini kelihatan orang yang kelihatannya alim, ilmunya tinggi tapi ternyata dengan nilai-nilai Islam itu sangat anti, sangat nggak suka gitu. Ya. Jadi soal ini peringatan buat kita. Memang kan Aisyah tuh didiamkan, terus sempat dikembalikan kan pulang ke rumahnya orang tuanya, ke Abu Bakar. Sampai Abu Bakar juga sangat sedih gitu ya. Tapi kemudian turun ayat ya untuk meluruskan itu. Sama seperti yang dialami oleh misalnya Ka'ab bin Malik. Ya, yang waktu dia nggak ikut dalam salah satu peperangan, yang dia juga akhirnya diasingkan sampai berapa puluh hari gitu kan? 50 hari, makan sama istrinya juga ini. Nah itu kisah-kisah yang bisa kita jadi pelajaran ya. Ibrohnya pelajaran. Kurang lebih sama dengan ini ya, Dok ya waktu beliau hijrah itu kan, kan bisa saja toh beliau itu hijrah bareng Umar itu kan, gampang hijrah tinggal langsung gitu. Karena Umar kan kalau ada yang istrinya mau jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan hadang saya ketika hijrah itu kan. Kan harusnya Nabi kan bisa aja ikut dengan Umar. Bisa, sangat bisa. Tapi malah nggak ikut Umar itu, malah bareng Abu Bakar dan jadi lebih sulit gitu loh. Iya. Ya karena Rasulullah sendiri kan itu orang hebat gitu ya, bisa dia sebetulnya. Tapi ini juga suatu pelajaran ya sama kita bahwa Rasulullah itu sangat manusiawi dan mewakili kaum yang lemah. Bayangkan kalau misalnya dia melakukan hijrahnya terang-terangan dan dia menampilkan diri, nanti orang-orang lemah gimana nirunya? Ya termasuk misalnya Rasulullah itu sebenarnya dia orang kaya ya, Rasulullah itu ya, tapi kemudian kelihatan miskin, kelihatan sederhana gitu ya. Itu juga pelajaran buat kita. Jangan sampai kita harus ini dulu punya harta yang banyak baru bisa berdakwah. Enggak. Rasulullah dengan segala keterbatasannya dia tetap berdakwah kapanpun, cuacanya apapun dia tetap melaksanakan itu. Jadi sangat manusiawi dan itu menjadi contoh lagi-lagi kepada kita. Jadi suri teladan. Suri teladan. Lagi-lagi jadi suri teladan itu. Nah ini terakhir Dok, ada nggak Dok pesan dari Dr. Bintang untuk umat Islam ya, yang kurang meneladani Rasulullah dan malah lebih condong menjadikan Barat itu sebagai kiblatnya itu, dari segi fashion, pakaian atau dari segi yang lain gitu Dok? Ya ini sebetulnya kesalahan kita kolektif, bersama-sama kita salah. Ya siapapun salah, ulamanya salah, orang tua juga salah, kita juga salah ya. Kenapa? Karena membiarkan ya informasi-informasi yang negatif itu masuk ke dalam pemikiran umat Islam.
ya. Kayak misalnya sekarang hampir semua segi kehidupan itu kita menyontoh Barat. Karena apa? Kita nggak punya keinginan yang kuat untuk mempelajari Islam itu seperti apa. Termasuknya salah satu jalannya adalah kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Nah, yang jadi pertanyaan, kita ini berapa persen sih yang mempunyai buku misalnya tentang Rasulullah gitu? Dan dibahasnya kapan gitu? Harusnya dalam banyak kajian di masjid-masjid atau di talim-talim itu harus ada secara rutin itu membahas tentang bagaimana ininya Rasulullah gitu. Jadi ada rasa kebanggaan. Kenapa misalnya anak-anak kita itu dia kagum dengan K-pop misalnya, ya. Korea. Itu karena ditampilkan terus-menerus, gitu. Iya, masuk akal sih. Ya, nah ini kesalahan kita karena negara-negara Islam juga yang mayoritas umat Islam itu dia selalu berkiblat ke Barat. Semuanya hiburannya, pendidikannya, kebudayaannya, bahkan kesehatan pun semuanya berkiblat ke sana. Ya akibatnya makin jauh tuh dengan nilai-nilai Islam. Jadi wajar kalau kemudian banyak generasi kita tuh yang idolanya itu bukan lagi Rasulullah. Dia lebih kenal tuh. Saya waktu itu pernah kecewa sekali dengan ada salah satu murid, kan saya juga ngajar ya, koas itu, ada lulusan dari satu SMA-nya SMA Islam. Seperti biasa kalau lagi operasi kan saya ini suka ngobrol kan, suka diskusi. Saya tanya panjang ininya dialognya, tapi salah satu saya tanya gini, tahu nggak kamu Khulafaur Rasyidin? Dia mikir lama, tiba-tiba dia bilang, Bilal bukan dok. Ya saya hampir saya tepok jidat saya gitu. Tapi berhubung saya lagi steril, tangan saya lagi operasi, nggak mungkin saya tepok jidat saya, karena nanti jadi harus cuci tangan lagi segala macem gitu ya. Jadi itulah kelemahan kita. Kita nggak mau tahu bahwa tadi aja tuh yang saya bilang 100 tokoh, buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah itu yang menulis bukan orang Islam, bukan orang Barat. Dia belajar tentang semuanya dan menyatakan bahwa Rasulullah itu paling hebat, paling ini. Tapi sementara kita nggak mau belajar, nggak mau tahu. Ya bahwa Rasulullah itu jago gulat, mana anak-anak sekarang tahu nggak? Tahunya Wong Fehung. Gitu loh. Jadi harus kita sendiri harus kerja keras ya, baik untuk diri kita sendiri, meyakinkan kita bahwa manusia terbaik itu yang diakui oleh kawan maupun lawan ya itu Rasulullah, dan itu yang menjadi idola kita mestinya. Dulu juga saya pernah terjebak tuh dengan idola-idola seperti, termasuk salah satunya tuh Hitler. Saya dulu mengidolakan Hitler juga tuh karena hebat dia. Ya dari gelandangan bisa menjadi seorang kaisar gitu ya. Tapi saya belajar bahwa ternyata mereka tuh banyak kelemahan. Seperti Napoleon Bonaparte juga yang isunya dia sebetulnya masuk Islam katanya ya, tapi ditutupi. Yang lain-lain ya. Tapi setelah kita belajar, kita tahu, kita mempelajari bagaimana Rasulullah itu hebatnya, wah nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Kalau zaman sekarang nggak ada obat. Nah, kira-kira gitu. Ya alhamdulillah, terima kasih Dr. Bintang, jazakallah khairan telah hadir di podcast ini. Kita sudah bahas cukup banyak ini ya, terutama intinya adalah kita itu sangat bisa untuk meneladani Rasulullah SAW. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu ya Dok ya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah standby di podcast ngobrol penting ini. Insya Allah kita akan hadir di podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.